Nah sekarang ini bayangkan ya, kekacauan memang terjadi di mana-mana nakama. Kekuatan terbesar mulai bergerak satu persatu dan pertarungan penentu semakin dekat lagi. Luffy dengan haki yang kini menyentuh level dewa itu mengejutkan semua orang, termasuk kepada raksasa Loki yang tak percaya sama sekali akan kekuatan luar biasanya. Sementara itu angkatan laut telah mengumpulkan kekuatan mereka nih untuk menghadapi ancaman besar dengan Akainu yang siap turun tangan nih jika situasi itu mendesak terjadi. Di sisi lain itu, Kurohige memiliki rencana misterius yang bisa mengubah keseimbangan dunia baru. Sementara para mantan kru Roger mulai berkumpul itu menyadari bahwa perang besar tak terhindarkan lagi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi itu dan siapa yang akan memenangkan dalam pertempuran yang sangat sengit ini? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramain video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa nih untuk subscribe 3 channel terbaru kita yang lainnya, DRTV Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex sendiri untuk tema fan fiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita lanjutkan ceritanya. Nah sekarang ini keadaan itu memang sedang kacau balaunya dan pertempuran saling berterkaitan satu sama lain tuh pecah di mana-mana. Kabar berkumpulnya para petinggi angkatan laut di New World Marineford sana itu menyebar dengan sangatlah cepat. Para marinir dari berbagai pangkat itu berdatangan satu persatu. Itu telah memenuhi markas besar angkatan laut dengan wajah penuh bertanya nih. Perintah ini datang langsung dari Laksamana Armada tertinggi Akainu Sakazuki, sosok yang tak pernah memanggil tanpa alasan kuat nih. Di antara yang hadir terlihat 2 admiral, Ryokugyu dan juga Fujitora. Mereka tengah berbincang dengan serius nih. Mereka itu tanpa mempertimbangkan alasan di balik pertemuan besar yang terjadi sekarang. Tanpa banyak basa-basi, Akainu segera memulai pertemuan. Matanya tajam menyapu ruangan dan menatap satu persatu petinggi angkatan laut yang berkumpul. Ia memaparkan 3 misi besar yang harus segera dijalankan. Pertama, mengirim pasukan ke Elbap untuk membantu Ksatria Suci menghadapi bajak laut topi jerami. Kedua, menangani ancaman yang ditimbulkan oleh Crossbill yang kini terang-terangan memasang harga atas kepala para marinir. Dan terakhir, memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan dunia dalam menghadapi pasukan revolusioner. Itu sangatlah mengesankan. Ketegangan terasa begitu kuat ya. Setiap marinir hadir memahami betapa seriusnya situasi sekarang. Akainu bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun tangan sendiri jika diperlukan. Perintah telah diberikan dan tak ada waktu untuk ragu sekarang ini. Para admiral dan komandannya itu bersiap menjalankan instruksinya masing-masing. Mereka telah menyusun strategi terbaiknya demi memastikan keberhasilan sebuah misi. Di Elbap sendiri tak kalah panas ya. Luffy dan Pangeran Loki terlibat dalam adu argumen sengit. Para pengawal kerajaan berusaha menenangkan Loki yang terlihat semakin emosional brutal. Ketegangan justru meningkat saat Kastil Aurus itu seorang sosok misterius memperlihatkan aura mencurigakan. Luffy yang memiliki insting tajam terhadap bahaya segera menyadari ada sesuatu yang jelas tidak beres ya nakama. Semuanya menjadi kacau balau sekarang. Nah di sini ketika seorang prajurit raksasa menyerang, tanpa ragu-ragu Luffy itu mengeluarkan Hausoku no Haki. Gelombang energi dahsyat itu menyapu seluruh area pertempuran. Itu ngebuat para raksasa itu terkejut dan tak berdaya sama sekali loh. Beberapa di antara mereka tuh langsung pada tumbang, sementara yang lain hanya bisa berdiri gemetaran di sana. Pangeran Loki sendiri tak bisa menyembunyikan keterkejutannya sih memang. Apa yang baru saja disaksikan itu mengingatkannya pada kekuatan seorang pria yang dihormati oleh seluruh penduduk Elbap, aka Kamisang. Namun haki Luffy itu terasa lebih liar lagi, lebih dahsyat, seolah-olah mencapai tingkatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah di sini keadaan menjadi semakin sengit. Sementara itu di Hachinosu itu keadaan juga tak kalah menariknya.
Sebuah negosiasi tak biasa itu sedang berlangsung. Agen CP0 datang menemui Kuroige yang tampaknya memiliki kepentingan besar dengan pemerintahan pusat tersebut. Dengan penuh percaya diri, Kuroige meminta pertemuan langsung dengan para Gurusei atau kesatria suci. Dia jelas ya di sini itu mengatakan dan mengklaim bahwa memiliki informasi dan kepemimpinan serta kepentingan yang terlalu besar untuk segera diabaikan. Di sisi itu, para pemimpin dunia tidak bisa serta-merta mengiyakan permintaan tersebut. Mereka harus berpikir ulang, berpikir matang sebelum mengambil keputusan, karena itu berurusan dengan Kuroige yang selalu berhati-hati dan juga masuk ke dalam permainan berbahaya kan. Nah, situasinya menjadi sengit. Nah, di markas angkatan laut, berita tentang nasib Garp sendiri yang masih di tangan bajak laut Hachinosu Kuroige itu mengguncang para veteran. Sengoku, Suru, dan beberapa anggota SWAT lainnya itu berkumpul telah mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Mereka jelas tahu betul bahwa Akainu tak akan memberikan izin untuk misi penyelamatan. Namun itu membiarkan Garp begitu saja bukanlah pilihan yang tepat pula. Diam-diam mereka itu menyusun rencana menyelamatkan sang legenda angkatan laut. Nah, disinilah di tempat lain seorang pria tua tiba di sebuah pulau dekat Elbap nih. Sosoknya tak lain adalah Silver Riley, mantan tangan kanan Raja Bajak Laut yang terkenal Goldie Roger. Ia tak sendiri, beberapa mantan anggota bajak laut Roger berkumpul bersamanya. Jelas ya nakama, ada sesuatu di Elbap yang membuat mereka tuh tertarik untuk pada berdatangan. Mungkin ini tentang Luffy sendiri atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mereka tak ingin hanya menjadi penonton dalam perang besar yang akan segera meletus tersebut di era Ragnarok. Nah, karena keadaan ini di Elbap sendiri tuh ketegangan terus saja meningkat loh. Seorang bangsawan dari bagian atas kerajaan itu menerima laporan bahwa para mantan anggota bajak laut Roger juga telah tiba. Kabar ini membuatnya geram nih. Kehadiran mereka bisa saja mengganggu rencana yang sudah disusun dengan matang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar itu sendiri? Siapa yang diam-diam menarik benar-benar kekuasaan di negeri para raksasa sendiri? Konflik mulai mengerucut lagi. Pemerintahan dunia telah bergerak nih dengan penuh perhitungan tersebut. Sementara kekuatan besar lainnya mulai bermanuver sekarang. Di tengah semua ini, Luffy makin menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sekedar bajak laut biasa. Haki yang dikuasainya kini berada pada level yang hanya dimiliki oleh seorang legenda. Perjalanan menuju perang besar makin nyata lagi dong, dan setiap pihak itu bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Jadi bisa dibilang ya nakama, bisa aja loh ending prolog ke depannya itu nanti akan berbunyi seperti ini. Dengan semua kekuatan besar yang mulai bergerak satu persatu, dunia One Piece makin masuki fase paling krusial. Luffy kini memiliki haki yang bahkan disebut setara dengan dewa. Tapi apakah itu cukup menghadapi ancaman yang makin mendekat itu? Akankah Elbap menjadi medan pertempuran yang menentukan, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar lagi itu? Sementara itu, rencana Kuroige yang penuh misteri masih menjadi teka-teki. Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan mendekati Gurusei dan Kesatria Suci? Apakah dia benar-benar berniat bernegosiasi atau ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya lagi? Ingat ya, di kedepannya nanti kemungkinan Loki itu akan mengingat bagaimana kejadian King Harald itu juga terbunuh, dan semua orang akan tahu jika Loki bukanlah seseorang yang benar-benar membunuhnya. Well, apakah semua itu memang sudah direncanakan? Itu bakalan menarik. Jadi kalau mau disimpulkan, nah kisah ini diambang konflik terbesar yang pernah terjadi. Luffy menunjukkan kekuatan haki luar biasa, bahkan dikatakan mencapai level dewa yang membuat banyak pihak terkejut dan makin mengakui potensinya. Sementara angkatan laut sendiri itu bergerak dalam situasi yang strategi besar mereka jalankan, mengincar Elbap, Crosshill, serta ancaman revolusioner. Di sisi itu, Kuroige juga telah bergerak seperti yang kita bilang tadi kan. Makin banyak pihak-pihak besar bergerak dan beberapa angkatan laut berkumpul itu, beberapa di antaranya berdatangan ke Elbap. Situasi sekarang itu serasa mau meledak dalam perang Ragnarok. Mantan kru Roger jelas tahu bahwa pulau raksasa itu akan menjadi panggung utama peristiwa luar biasa yang mengubah catatan sejarah. Dengan banyak konspirasi pengkhianatan dan kekuatan dahsyat yang mulai berdatangan itu nakama, pertanyaan siapa yang akan bertarung dan menjadi pemenangnya sampai akhir, dan apakah Road Poneglyph terakhir itu akan menjadi catatan dan informasi penting yang segera diketahui di negeri Elbap sendiri. Ini menarik nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai bagaimana gambaran kejadian berikutnya dalam kisah-kisah One Piece kedepannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.